tiada yang dapat ku genggam. Kau ajarku menggenggam tanganmu saat semua tak sejalan rencanaku. Ku melihat rencanamu terindah. Semua yang terjadi membuatku semakin indah di matamu, berharga bagimu. Walau ku belum mengerti apa yang aku alami, suatu hari nanti ku tahu ini terbaik bagiku. Saat tiada yang dapat ku genggam, kau ajarku menggenggam tanganmu saat semua tak sejalan rencanaku. Ku melihat rencanamu terindah. Semua yang terjadi membuatku semakin indah di matamu, berharga bagimu. Walau ku belum mengerti apa yang aku alami, suatu hari nanti ku tahu ini terbaik bagiku. Ku tahu ini terbaik bagiku. Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali di dalam persekutuan doa pada hari Rabu pagi hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, merenungkan, kita akan datang kepada Tuhan mohon pimpinan Roh yang Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, mengucapkan puji dan syukur terima kasih. Kesempatan pada hari ini kami boleh membuka mata, kami boleh menikmati setiap anugerah berkat kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami masing-masing. Dan bersyukur pula pada pagi hari ini kami ada waktu dan kesempatan untuk belajar dari kehendak dan firman-Mu yang akan kami baca, kami renungkan bersama-sama menjadi dasar bagi kehidupan kami pada hari ini. Kami mohon pertolongan Roh-Mu yang kudus akan memimpin dan memampukan kami memahami dan mengerti setiap kehendak Tuhan yang harus kami kerjakan di dalam kehidupan kami.
Kami mau menyerahkan waktu ini sepenuhnya kepada pimpinan Roh-Mu yang kudus. Kami mengakui setiap keterbatasan, setiap kehidupan kami yang penuh dengan dosa dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon pengampunan. Dan waktu sepenuhnya kami mau menyerahkan ke dalam tangan kuasa Engkau saja. Demi nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan membaca dan belajar bersama-sama dari kitab Yakobus pasal yang kelima. Saya mengambil satu ayat saja, yaitu ayat 7. Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Saya mengulang lagi. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kita akan merenungkan ayat ini dalam sebuah tema bersabar dalam penderitaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita ada di dalam sebuah pergumulan kehidupan, di dalam sebuah permasalahan kehidupan, di dalam sebuah ujian kehidupan, bagaimana sikap kehidupan kita? Ada banyak orang ketika didera oleh masalah, oleh pergumulan, oleh kesesakan hidup, dengan berbagai macam reaksi yang akan dia kerjakan. Yang pertama, orang tersebut akan marah, jengkel, protes. Mungkin dia akan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku capek. Tuhan, aku lelah. Tuhan, aku sudah tidak kuat. Yang direaksikan oleh orang tersebut mungkin seperti itu. Yang pada akhirnya orang itu akan menyerah. Dan menyerahnya kemungkinan juga ada peluang untuk dia meninggalkan Tuhan. Reaksi yang pertama. Reaksi yang kedua, ketika orang diperhadapkan kepada ujian, pergumulan, permasalahan dalam kehidupannya, orang itu akan sabar. Sama seperti ketika seorang suami yang setiap waktu, setiap hari, setiap saat, puluhan tahun bahkan dia menikah, menghadapi seorang istri yang cerewet, seorang istri yang galak, seorang istri yang mengatur, seorang istri yang mungkin menekan kehidupannya. Seorang suami ini sabar, tetapi sabarnya adalah sabar pasif. Sabar pasif itu dalam artian, okelah, biar saja. Daripada nanti ribut, sudahlah didengarkan saja. Daripada nanti rame, sudahlah aku terima saja. Dalam artian supaya rumah tanggaku tetap aman. Itu yang dikerjakan oleh orang tersebut. Yang ketiga, orang mengalami setiap pergumulan, permasalahan, keletihan, kelemahan dalam kehidupannya dengan dia bersabar tetapi dalam bertekun. Apa artinya bersabar di dalam bertekun? Dia menerima setiap ujian, setiap pergumulan, setiap permasalahan yang ada dalam kehidupannya dengan dia senantiasa membawa di dalam doa. Dan ketika dia membawa dalam doa, yang hasilnya adalah ketekunan di dalam doa. Meskipun di dalam kehidupannya dia terus-menerus didera oleh masalah pergumulan yang tidak akan pernah habisnya. Tetapi orang itu tetap setia. Setia di dalam kesabarannya dan di dalam ketekunannya. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ada di dalam posisi orang yang mana? Orang yang pertama, orang yang kedua, atau orang yang ketiga? Karena saya percaya bahwa setiap manusia tidak pernah ada yang sempurna.
Kita kepinginnya seperti orang yang ketiga. Tetapi ada kalanya kita menjadi posisi orang yang pertama. Atau kita mungkin juga seperti orang nomor 2. Dengan penuh keterpaksaan kita sabar menerima itu. Tetapi ada dalam kondisi pasif. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar dari Yakobus. Bagaimana Yakobus ini mengingatkan jemaat pada saat itu untuk senantiasa sabar menantikan kedatangan Tuhan. Dan Yakobus memberikan gambaran bagaimana orang mengalami atau menantikan sebuah kedatangan Tuhan itu dengan sosok seorang petani. Gambaran Yakobus waktu itu adalah sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semu. Kita tahu bagaimana perjuangan seorang petani. Tidak selamanya ketika dia memiliki profesi sebagai seorang petani, sepanjang kehidupannya ketika dia mengalami atau menjalani seorang petani, dia akan terus-menerus sukses atau terus-menerus berhasil. Ada kalanya petani itu gagal panen. Ada kalanya petani itu harus kecewa karena ternyata panen yang dia hasilkan tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Ada kalanya dia mengalami musim kekeringan yang cukup panjang sehingga dia tidak menerima hasil apapun. Ada kalanya dia menerima hasil yang berlimpah-limpah. Dan ketika petani ini menantikan setiap proses di dalam perjuangannya untuk dia menanam, dari menabur benih, dari dia merawat, menyirami, memberikan pupuk, sampai kemudian ketika datang musim hujan, kemudian datang musim kering, dia menjalani proses itu dengan setia. Ketika pada suatu kali petani ini harus gagal panen, dia tidak akan meninggalkan profesinya menjadi petani. Dia akan kembali mencoba lagi. Tahun ini gagal panen, dia berdoa supaya tahun depan dia akan sukses ataupun membuahkan hasil. Tahun kedua dia gagal panen, dia pasti akan mencoba lagi. Ketika musim hujan datang, dia menanam padi, sampai dengan dia musim kemarau datang, dia harus mengubah pola panen atau pola tanamnya. Berpikir bagaimana supaya sawah ini menghasilkan, supaya sawah ini tetap memberikan hidup meskipun kekeringan. Dia mungkin merubah pola menjadi palawija yang harus dia tanam dan sebagainya. Sehingga Yakobus ini memberikan gambaran bagaimana seorang petani ini belajar tentang kesabaran sampai dia membuahkan hasil panen yang bisa mencukupkan kebutuhan kehidupan keluarganya. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang petani gambarannya adalah seperti nomor 3. Bagaimana dia sabar, tekun, tetapi dia aktif. Tidak mungkin seorang petani ini menaburkan benih, kemudian membiarkan benih tersebut supaya tumbuh sendiri, supaya dia membuahkan hasil, dan dia hanya berdoa saja. Tidak. Dia tetap bertekun, dia tetap berjuang. Dia tidak mengenal panas terik, tidak mengenal hujan. Dia merawat dari benih sampai dia bertumbuh, menyiangi rumput. Dia memupuk, mengairi, sampai pada waktunya dia harus melindungi buah-buah yang dia hasilkan dari hama dan sebagainya, sampai kemudian dia akan menghasilkan panen. Ketekunan kesabaran petani ini bersifat aktif, tidak pasif. Petani ini tetap bekerja di dalam dia pergumulannya untuk dia mendapatkan sebuah hasilnya. Sampai pada suatu ketika dia menerima hasil itu dan perjuangannya membuahkan sebuah hasil untuk mencukupkan kehidupan keluarganya. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dengan kita. Pagi ini kita belajar bagaimana
kita belajar tentang kesabaran menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kita semua masing-masing mengetahui bagaimana situasi dan kondisi masa kini. Bagaimana mencari pekerjaan sulit, bagaimana mencari penghidupan sulit, bagaimana mencari sekolah untuk anak-anak sulit, bagaimana mencari pembiayaan sulit untuk kehidupan keluarganya, dan sebagainya. Dan itu adalah perjuangan pergumulan yang dialami semua orang. Sampai kemudian mungkin kita merasa letih, lesu, berbeban berat, manusiawi. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Ketika manusia didera oleh pergumulan, oleh kesulitan hidup, ada kalanya lelah, letih. Tetapi sebuah pertanyaan, apakah kita mau berhenti memperjuangkan sampai menunggu kedatangan Tuhan yang kedua? Kapan sih Tuhan datang? Kapan sih Tuhan membebaskan kesulitan hidupku? Kapan sih Tuhan membebaskan setiap pergumulan kehidupanku? Kapan sih Tuhan menolongku? Adanya kalanya kita diperhadapkan seperti itu. Mari kita belajar seperti gambaran Yakobus itu, yaitu gambaran sebagai seorang petani. Ketika kita masih ada di dunia ini, melanjutkan kehidupan kita masing-masing, entah masih 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, kita tidak tahu sampai Tuhan menjemput kita. Kita tetap berkarya, kita tetap bertekun, kita tetap berjuang. Tidak hanya menantikan berhenti saja, tetapi ada perjuangan pergumulan yang harus kita hasilkan di dalam kehidupan kita. Dengan kita tetap bertekun, berdoa, dan juga berjuang untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik lagi. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, berat memang. Tidak mudah hidup di era pada zaman sekarang ini. Tetapi percayalah bahwa Allah itu senantiasa peduli pada kehidupan kita. Dia tidak akan mungkin membiarkan kita jatuh. Bahkan tidak mungkin membiarkan kita hidup tanpa ada pertolongan dari Dia. Allah itu peduli. Allah yang menciptakan kita, maka Allah pasti akan bertanggung jawab terhadap kita. Sehingga tinggal respon kita bagaimana. Kalau kita menantikan sampai kedatangan Tuhan itu dengan bersabar dalam ketekunan, tetapi juga berjuang di dalam ketekunan untuk menghasilkan kehidupan yang lebih baik. Tentunya sampai kedatangan Tuhan kita tetap menggenggam erat kepercayaan iman kita dan percaya bahwa Tuhan itu senantiasa ada dan beserta dengan kita. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang maha mulia, mengucapkan puji dan syukur terima kasih. Pada pagi hari ini kami boleh dibukakan bersama-sama dari kitab Yakobus. Bagaimana Tuhan mengajarkan kami untuk bersabar ketika kami menghadapi setiap pergumulan, kesulitan yang harus kami alami di dalam dunia ini. Engkau menghendaki kami untuk belajar bagaimana seorang petani sabar dengan ketekunannya, tetapi juga aktif untuk memperjuangkan kesabarannya. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan. Roh-Mu yang kudus senantiasa menyertai di dalam kami masing-masing berjuang tentang kehidupan ini. Engkau senantiasa menopang, menolong kami semuanya. Jikalau di dalam kehidupan kami ternyata masih banyak sekali kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kiranya Tuhan memberikan pengampunan dan menolong kami untuk kami boleh berjuang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan akhirnya kami mau mempertaruhkan seluruh keberadaan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Engkau saja. Demi nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjuang. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Ada ruang
mengejar waktu tanpa tahu harus kemana. Di mataku tak ada air mata, tapi batinku terus memanggil dalam diam. Aku ingin runtuh dalam pelukan, tapi tak tahu di mana dunia meletakkan bahu. Tuhan, ajari aku bertahan di antara kehilangan yang tak bernama. Biar ragaku terus berjalan, meski hatiku sering tertinggal. Tak harus mimpi, hanya harap yang tak patah. Tak harus suara, asal kau dengar gelisahku di dalam jiwa. Tuhan, ajari aku bertahan di antara kehilangan yang tak bernama. Biar ragaku terus berjalan, meski hatiku sering tertinggal. Tuhan, ajari aku bertahan di antara kehilangan yang tak bernama. Biar ragaku terus berjalan, meski hatiku sering tertinggal. Tuhan, ajari aku bertahan dalam malam yang enggan berlalu. Biar lelahku kau jaga diam-diam, dan rindu ini